everybody home. Semoga kita disinari oleh kasih dan cinta. Dan buat kalian yang baru saja kesasar dan terdampar di channelku ini, aku si pembisik kartu. Aku tinggal di Belanda dan di Thailand. Nah, buat kalian yang udah terdampar berkali-kali, much love. Oke Besti, hari ini kita mau nyumbang lagi yuk. Oke, kita mau dengarkan dari salah satu deterjen, oke? Oke. Nah, Pak Yosep ini kan tidak melihat kaki. Nah, saat ada warga yang melihat kaki gitu kan, dan itu ada kaki, terus dikasih tahu gitu. Ekspresi Pak Yosep ini datar, tidak menangis, tidak terkejut. Itu kenapa? Nah, kalian juga pasti kepo kan? Oke. Terus yang nomor 3, seandainya cupu tidak terlibat sehingga ia juga dituduh oleh Babe, apakah D dan timnya yakin, Wahyu CS maksudnya, apakah akan menuntut Babe? Nah ini loh, video sebelumnya Madam Suki udah membuat, bila mana si Babe, si Sulung, si Cupu tidak terlibat, apakah Babe masih menuntut si Cupu? Sudah dijawab, ya kan? Nah sekarang, seandainya si Cupu ini benar nggak terlibat, sedangkan ia kan sudah dituduh sama si Babe. Kemudian Babe juga menyebut si Cupu dan timnya. Timnya itu siapa? Wahyu CS. Kalau itu tidak terbukti, apakah Cupu dan timnya ini akan balik menuntut Babe? Tuh kan? Bingung nggak kalian? Madam Suki aja bingung. Terus, meskipun Cupu tidak terang-terangan katakan seperti yang Babe arahkan kepada si Cupu. Nah, si Cupu kan nggak ada omongan nih. Oh, aku akan begini-begini. Seperti si Babe kan, bergetar-getar suaranya dengan jiwa yang meronta-ronta. Akibatnya suaranya itu bergetar. Seperti kita dengar di channel Koin 1077. Sebelum Madam Suki melihat kalian yang baru saja terdampar atau kesasar di channelku ini, kalian masih tahu bahwa Madam Suki melihat peristiwa atau kasus atau kejadian melalui sebuah kartu atau kartu yang bernama tarot. Kenapa tarot? Iya, kenapa tarot? Kalian harus tahu. Inilah jawabannya. Sebentar lagi kita akan mulai prediksi untuk mengintip apa yang terjadi. Tapi buat kalian yang mempunyai masalah, kayaknya hidup itu nggak lepas dari masalah, benar. Masalah itu adalah beban, benar. Kalau orang punya masalah, artinya orang itu punya beban. Bebannya di mana? Pasti di pikiran. Nah, semisal kita bebannya udah banyak di pikiran, kita tidur enak apa enggak? Enggak enak. Kita mau healing, jalan-jalan aja lah. Jalan-jalan ke sana ke sini ke sana ke sini ke sana ke sini kayak serikaan karena punya uang. Nyampe rumah pusing lagi. Karena beban tetaplah beban. Beban pikiran itu harus diselesaikan dengan sebuah cara. Kalau kalian ingin misalkan ingin menceritakan bebannya, bisa langsung ke psikolog, silakan. Ya, bukan berarti orang yang datang ke psikolog itu adalah orang gila, enggak. Tapi jiwa ini memang butuh kekuatan, butuh support, ya, butuh tercerahkan. Agar ketika jiwa kita tercerahkan, beban pikiran kita itu akan hilang. Kalau beban kita hilang, bekerja itu bagus, bercinta bagus, ya kan? Bercinta dengan keluarga. Nah, itu kan cinta namanya kan, bukan berarti suami istri aja. Gitu loh, Besti. Nah, terus apa lagi? Banyak hal positif, sesuatu yang positif, energi positif itu akan tertarik dengan diri kita. Tapi jika masalah itu tetap menjadi sebuah beban, kenapa enggak datang aja ke Madam Suki, ya kan? Nah, jadi kalau kalian mesti menghargai waktu Madam Suki itu sudah lumrah banget,
Ya, kalau kita datang ke dokter pun, kita sakit dikasih obat, kasih resep, toh obatnya juga kita mesti bayar. Jadi jangan pelit-pelit sama kebahagiaan atau buat diri kita sendiri. Ada loh orang yang pelit dengan diri sendiri, tapi nggak pelit sama orang lain. Nah, ada banyak sekali itu. Itu artinya apa? Itu artinya menzolimi dirinya sendiri, nggak adil sama dirinya sendiri. Padahal jiwa ini butuh dikuatkan agar mendapatkan solusi yang terbaik. Kalau kalian datang ke Madam Suki, jangan khawatir, tidak ada menyekutukan Tuhan, tidak ada klinik, tidak ada mistik, ya kan? Terus ada lagi, kalian akan mendapatkan solusi. Udah gitu, kalian akan tahu jawaban apa yang kalian cari, ya. Nah, buat kalian juga yang ngerasa bahwa kok aku ini menjadi orang yang nggak pernah bisa ngomong enggak. Selalu iya, gajian selalu habis, orang-orang di dekatku kayaknya selalu manfaatin aku itu kayaknya hanya digunakan aja, dimanfaatkan aja. Jangan-jangan kalian adalah tipe people pleaser, ya. Jadi untuk menghilangkan atau untuk sembuh menjadi people pleaser itu ada sebuah cara, nggak bisa kita nasehatin, nggak bisa, ya. Jadi kalian mesti healing atau berobat. Berobatnya bisa ke Madam Suki atau hal-hal nanti apa yang menjadi kendala, apa yang menjadi beban dalam diri kalian. Oke? Nah, jadi Madam Suki akan membantu untuk mengambil blok mental itu. Jadi jangan khawatir. Oke, jadi kita mau lihat, kita intip sekarang. Sebelumnya, Madam Suki akan membunyikan lonceng agar bersemangat dong. Jadi Pak Yosep ini kan nggak melihat kaki. Setelah dikasih tahu sama warga, ekspresi. Nah, makanya kalau kita pas main sinetron nih ya, Madam Suki ingat waktu itu. Waktu main sinetron, kalau waktunya nangis, terus wajahnya tidak menunjukkan nangis, itu langsung teriak sutradaranya, ekspresinya mana? Gitu. Jadi kalau sedih harus sedih gitu. Nah, ini loh yang menjadi perhatian deterjen maha benar ternyata Babe. Kenapa Babe tidak teriak-teriak terkejut atau apalah gitu. Tetapi kan Madam Suki pernah. Kenapa Babe itu selalu pegangin perut? Karena apa? Respon dari orang yang menerima sebuah atau melihat, ini kan tragedi ya, yang menerima melihat tragedi itu berbeda-beda. Ada yang langsung geblak, ya kan? Pingsan 7 hari 7 malam tidak bangun. Ada yang nggak mau makan sebulan karena menangisi orang tuanya meninggal, ya kan? Ada yang ketakutan bersembunyi, ada yang langsung kesurupan. Nah, sebenarnya itu adalah sebuah respon dari tubuh. Ya, Madam Suki dalam prakteknya mengobati orang-orang yang dia itu selalu marah. Setiap hari marah, dendam, marah, dendam, marah, dendam. Tapi aku bisa mengerti, kita bisa mengerti, kalau ditarik benang merahnya dari kecilnya, dia tersakiti banget, disakiti banget sama orang tuanya. Akhirnya, sama lingkungannya dia terbentuk seperti itu, dia menjadi orang yang pemarah. Karena dia terus marah, energinya marah, emosinya marah. One day, apa yang diakibatkan, apa yang terjadi dengan respon tubuhnya? Orang itu akan sakit liver. Jadi hati-hati ya kalian yang mempunyai dendam, nggak habis-habis, marah, nggak selesai-selesai, hati-hati. Karena suatu hari tubuh kalian nggak akan, atau tubuh kita itu tidak akan bisa menampung emosi marah ini nanti suatu hari organ tubuh kita yang namanya liver itu broken atau rusak. Ya, kebetulan kan Menir Diego adalah seorang dokter ya, dokter akupunktur, Chinese dokter, yang beliau juga belajar osteopati. Osteopati itu apa? Tanya Mbak Google ya. Dan seorang fisioterapi. Jadi ini juga bagian dari pengobatannya Madam Suki ya, emosi itu. Oke, kita kembali ke Babe yuk. Kenapa sih Babe ini nggak nangis, nggak cerit-cerit gitu loh, nggak terkejut? Tetapi Madam Suki sudah jawab,
karena Babe selalu megangin perutnya. Itu adalah respon dari kemarahan atau ketakutan atau kehilangan. Kita make sure ya. S of Wands. The World. Four of Cups. Oke, lihat ya. Di sini ada Ace of Wands. Di sini ada The World. Dan di sini ada Four of Cups. Lihat. Lihat gambarnya. Oke, orang yang melamun ya. Jadi Babe sangat terguncang, sangat sedih, sangat marah, sangat kecewa. Pokoknya emosinya luar biasa. Ya. Tapi dia bukan orang yang bisa untuk apa ya? Untuk mengungkapkan. Nah, karena di sini energinya besar, Besti. Madam Suki nggak ngarang, ya, nggak ngarang. Kalau kalian tahu tentang tarot, silakan dibantu, ya. Ini adalah Mayor Arcana nomor 21, The World. Berarti finally begitu aja. Send love and light. Salam Jaya.